Kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir untuk topik logika matematika. Kali ini kita akan membahas subtopik kalimat berkuantor. Jadi kemarin kan sudah ada istilahnya proposisi, ada istilah argumentasi. Nah, sekarang kita kenalan dengan istilah baru yaitu predikat. Di sini perhatikan ada contoh kalimat ya. James adalah mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Nah, ini kan adalah sebuah preposisi ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai preposisi. Yang ini mempunyai nilai kebenaran bisa true atau false. Nah, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia ya, James ini kan adalah subjek ya. Dan adalah mahasiswa Politeknik Statistika STIS ini merupakan predikat. Jadi kalau misalkan James-nya kita hilangkan ya, menjadi X, misalkan katakan PX, di mana X adalah mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Jadi James-nya kita ganti menjadi suatu variabel terbuka yaitu X, dan yang tersisa hanyalah predikatnya. Ini kan tadi ya, predikat adalah mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Maka preposisi tadi bukan menjadi suatu preposisi lagi, melainkan ini sudah disebut predikat. Nah, ini yang disebut dengan predikat. Jadi di mana preposisi itu hanya tinggal predikatnya saja, sedangkan subjeknya itu terbuka, menjadi variabel terbuka. Predikat itu kita sebut juga dengan fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Nah, di sini juga bisa adalah mahasiswanya ini kita pecah lagi menjadi predikatnya hanya adalah mahasiswa. Ini kan Politeknik Statistika STIS-nya ini juga kita jadikan variabel terbuka Y, misalkan menjadi kalau kita misalkan dalam Q itu terdapat dua variabel X dan Y, di mana X adalah mahasiswa Y. Jadi Y-nya ini dibuka terserah, bisa kita isi dengan kampus mana saja. Nah, ini juga kita sebut dengan predikat. Nah, P dan Q itu disebut simbol predikat ya. Dalam contoh 2 ini, P dan Q disebut dengan simbol predikat. Jadi bisa dengan huruf apa saja. Kalau kemarin preposisi biasanya huruf besar ya. Kalau predikat biasanya preposisi huruf kecil, predikat maka huruf besar di sini. Nah, X dan Y yang ada di contoh ini disebut variabel predikat. Nah, predikat jadi bisa kita simpulkan dari contoh ini, definisi predikat yaitu kalimat yang berisi sejumlah variabel predikat, dalam contoh ini adalah X dan Y, dan dia menjadi preposisi ketika nilai tertentu disubstitusi ke variabel predikat. Contohnya X dan Y ini misalkan saya ganti menjadi Nori adalah mahasiswa Politeknik Statistika STIS, dan itu nilai kebenarannya adalah false. Maka dia menjadi preposisi ketika variabel predikatnya itu kita substitusi dengan satu nilai tertentu. Nah, himpunan semua nilai yang dapat digunakan sebagai pengganti variabel predikat itu disebut domain variabel predikat. Nah, salah satu cara untuk mengubah predikat tadi ya menjadi suatu kalimat atau proposisi adalah dengan mensubstitusi semua variabelnya menjadi nilai-nilai tertentu. Misal ya, di sini ada contoh PX ya, di mana X lebih dari 3. Nah, ini kan adalah sebuah predikat dan kita tidak tahu nilai kebenarannya. Untuk mengubahnya menjadi proposisi bisa kita ganti misalnya X menjadi 4 misalkan. 4 lebih dari 3, kalimatnya menjadi seperti itu dan bernilai true. Sedangkan kalau kita ganti X-nya dengan 2, jadi 2 lebih dari 3, maka nilai proposisinya, nilai kebenarannya adalah false. Berikutnya contoh, kita punya predikat Q
dengan variabel xy, di mana x sama dengan y tambah 3. Domainnya adalah bilangan real. Ya, x-nya real dan y-nya juga bilangan real. Maka ketika kita substitusi q dengan x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, dia bernilai false karena 1 tidak sama dengan 2 tambah 3 ya. Nah, kalau misalkan kita substitusi dengan 3 dan 0, 3 sama dengan 0 ditambah 3, maka nilainya menjadi true. Contoh berikutnya, ada predikat R dengan variabel predikat x, y, dan z, di mana x ditambah y sama dengan z. Domainnya di sini juga bilangan real, ketiganya x, y, dan z. Maka ketika kita substitusi dengan 1, 2, dan 3, dia akan bernilai true. Kalau kita substitusi dengan 0, 0, dan 3, maka dia bernilai false. Jadi nilai kebenarannya tergantung dari nilai yang kita substitusikan ke variabel predikatnya. Contoh lain, jika di sini ada predikat S dengan variabel predikat X dan Y, di mana X mengambil mata kuliah Y. Domainnya di sini mahasiswa, X-nya ya, dan Y itu adalah mata kuliah. Maka bernilai true misalkan mahasiswa A itu mengambil mata kuliah matematika diskrit misalnya, dan bernilai false bila mahasiswa A tidak mengambil mata kuliah matematika diskrit. Di sini kita coba substitusi dengan A dan matematika diskrit. Nah, bisa juga untuk mengubah predikat itu menjadi suatu proposisi adalah dengan menambahkan kuantor. Ya, kuantor yaitu kata-kata seperti beberapa, semua, ya, dan lain-lain yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar predikat menjadi benar. Kuantor atau kuantifikasi atau quantifier ini terdapat dua jenis ya, yaitu ada kuantifikasi universal atau universal quantification dan kuantifikasi eksistensi atau existential quantification. Nah, saya jelaskan yang kuantifikasi universal dulu. Contoh ya, di sini ada predikat px, dia bernilai true itu kalau kita berikan kuantifikasi universal setiap atau semua, seperti itu. Jadi ditulis seperti ini, semua x elemen dari domain D px ya, atau semua x px saja juga bisa ditulis seperti ini bila D-nya sudah jelas. Nah, itu adalah kuantifikasi universal. Jadi kuantifikasi universal itu lambangnya seperti ini. Kita kalau misalkan ada predikat px, maka px itu dia menjadi proposisi dengan kuantifikasi universal bila kita tambahkan sigma x, di mana x elemen dari domain D px. Ini ya, ini predikat, ini adalah kalimat berkuantor atau proposisi berkuantor dari px yang sudah kita tambahkan kuantifikasi universal. Nah, px ini disebut sebagai scope dari ini semua x ini, kuantifikasi universal. Jadi kuantifikasi universal ini berlaku skopnya untuk px ini, gitu ya. Dan nilai kebenarannya itu true kalau semua atau setiap elemen di domain D itu bernilai true untuk px ini. Jadi satu persatu x itu diperiksa, kalau disubstitusi ke px, kalau dia bernilai true dan itu berlaku untuk semua x, maka proposisi ini nilainya true. Kalau satu saja x ya tidak berlaku px, tidak berlaku ini px, maka ini nilai kebenarannya menjadi false, ya. Berikutnya kuantifikasi yang kedua adalah kuantifikasi eksistensi. Jadi kalau tadi semua atau setiap, kalau eksistensi itu adalah suatu atau beberapa atau terdapat
atau minimal 1 seperti itulah. Jadi tidak semua, hanya sebagian seperti itu. Nah, itu disebut kuantifikasi eksistensi, di mana simbolnya adalah seperti ini, beberapa atau terdapat seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada predikat PX, ketika diberikan kuantifikasi eksistensi, dia menjadi seperti ini, ditulis beberapa X elemen dari domain D itu berlaku PX. Atau bisa juga kita tulis, kalau domainnya sudah jelas, sudah didefinisikan, beberapa X berlaku PX, dimana kuantifikasi ini skopnya berlaku hanya untuk PX ini saja ya, skopnya ya. Nah, dari sini kita punya, jadi ada istilah variabel terikat atau bind variable dan variabel bebas ya. Jadi kan ada variabel predikat ya. Di contohnya misalkan X adalah mahasiswa Y misalkan. Nah, ini kan tadi variabel ya. Itu disebut variabel bebas kalau dia tidak terikat dengan suatu nilai tertentu atau suatu kuantifikasi tertentu. Ini disebut variabel bebas, dia tidak terikat. Nah, kalau X dan Y ini sudah kita ikat atau kita substitusi dengan suatu nilai atau suatu kuantifikasi ya, entah universal, entah eksistensial, atau kita gantikan dengan suatu elemen tertentu atau nilai tertentu dari domain D, maka X dan Y kita sebut variabel terikat. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah predikat P dengan 3 variabel X, Y, dan Z, dengan domainnya ada sendiri DX, DY, dan DZ, itu dia akan menjadi sebuah proposisi apabila semua variabel pada P, X, Y, Z ini itu merupakan variabel terikat gitu ya. Tiga-tiganya terikat, itu baru disebut proposisi. Jadi caranya tadi entah diganti dengan suatu nilai tertentu dari domainnya, entah diberikan kuantifikasi. Nah, cara memberikan kuantifikasinya ya bisa ada 8 kemungkinan ya, bisa semuanya universal ya kan, bisa salah satunya eksistensial seperti ini, bisa satu universal, atau tiga-tiganya eksistensial seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu contoh-contoh dari predikat ini tadi ya, predikat yang diberikan kuantifikasi. Contoh di sini ada predikat PX di mana X plus 1 itu lebih dari X. Domainnya di sini X, di mana X adalah bilangan real. Maka kalau kita beri kuantifikasi universal menjadi sigma X PX, semua X berlaku PX, berbunyi jadi sebagai berikut kalimat ini ya. Kalimat ini menjadi untuk setiap bilangan real, ini kan domainnya bilangan real ya. Untuk setiap bilangan real X berlaku X ditambah 1 lebih dari X. Itu kalau kita periksa nilainya true ya. Karena setiap bilangan real kalau ditambahkan 1 dia pasti lebih dari dirinya sendiri. Itu nilainya true. Contoh berikutnya, kita punya PX, predikat X ya, di mana 2 lebih dari X. Domainnya di sini adalah bilangan real. Maka kalau kita beri kuantifikasi universal, ini domain predikat ini kalau kita ubah ke dalam kalimat biasa, dia berbunyi sebagai berikut. Untuk setiap bilangan real ya domainnya, untuk setiap bilangan real X berlaku 2 lebih dari X. Nah, ini nilainya adalah false ya. Tidak mungkin 2 itu lebih dari semua bilangan real manapun. Pasti ada yang lebih besar kan, entah 3, 4, dan seterusnya. Nilainya false. Bila domainnya kita ganti menjadi bilangan real negatif ya, maka nilai kebenarannya menjadi true, karena 2 itu kan positif ya, dia akan lebih besar dari bilangan negatif manapun. Nah, catatan di sini, bila domain untuk variabel X itu berhingga,
ya. Misalkan domainnya itu elemennya x1, x2 sampai dengan x ke n, maka semua xpx tadi sama artinya dengan px1 dan px2 dan seterusnya sampai px ke n. Jadi seperti nilai apanya? Nilai kebenarannya sama seperti konjungsi ya. Untuk semua predikat P ini di mana X-nya kita substitusi satu persatu dari domainnya gitu. Contoh, di sini kita punya predikat X di mana X kuadrat kurang dari 10. Nah, domainnya adalah X di mana X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Artinya domainnya bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Berhingga ya, berhingga. Cuma ada 4. Jadi untuk mencari nilai kebenarannya bisa kita substitusi satu persatu ini ke predikatnya untuk mengecek. Kalau misalkan 1 kita substitusi 1 kuadrat kurang dari 10 maka nilainya true. 3 kuadrat kurang dari 10 benar ya. 2 apakah 2 kuadrat kurang dari 10 benar. Nah, yang terakhir 4 kuadrat apakah kurang dari 10? Di sini salah. Nah, tadi syaratnya kalau kuantifikasi universal itu nilainya true kalau setiap elemen X di domain D itu nilainya true. Kalau satu saja ada yang false, maka nilai dari semua XPX ini menjadi false. Demikian ya. Jadi sama seperti ini nilainya kalau kita menggunakan definisi yang ini, ya kan? True dan true dan true dan false, maka dapatlah nilai kebenarannya false. Contoh berikutnya, misalkan di sini ada PX di mana X lebih dari 3 dengan domain D ya, X di mana X adalah bilangan real. Maka kalau kita beri kuantifikasi eksistensial dan kita ganti ke kalimat biasa, bukan kalimat matematika, ini beberapa XPX itu akan berbunyi terdapat bilangan real ya. Bisa terdapat bilangan real atau beberapa bilangan real, ya, seperti itu bisa ya. Terdapat bilangan real X sehingga X lebih dari 3. Karena P4 bernilai true, maka beberapa XPX bernilai true. Jadi kita ambil satu saja, minimal satu saja yang ada yang true, maka untuk kuantifikasi eksistensial itu nilainya true. Jadi dia tidak perlu true semuanya gitu. Beda ya dengan yang universal tadi. Minimal satu saja true, maka kalimat ini sudah true nilai kebenarannya. Lanjut, kita punya predikat X di mana X sama dengan X plus 1 dengan domainnya adalah bilangan real, maka kalimat beberapa XPX itu akan berbunyi terdapat bilangan real X sehingga X sama dengan X tambah 1 ya. Artinya ini kan setiap bilangan real itu ketika ditambahkan dengan 1 dia sama dengan dirinya sendiri ya kan. Nah itu nilainya false, nggak mungkin ya. Nggak mungkin bilangan real itu kalau ditambahkan 1 hasilnya sama dengan dirinya sendiri, itu tidak ada bilangan real yang berlaku seperti itu. Maka karena tidak ada satupun bilangan real yang berlaku ini, maka nilainya false itu ya. Kebalikan dari, jadi cara menentukan nilai kebenarannya kebalikan deh antara universal dengan eksistensial. Kalau ini membuktikan dia false berarti harus semua X itu false. Kalau yang true itu minimal 1 true untuk eksistensial. Nanti kita bahas lagi di belakang. Jadi catatannya di sini bila domain variabel X-nya berhingga ya. Misalkan domainnya itu elemennya X1, X2 dan seterusnya sampai dengan X ke N, maka
Untuk kuantifikasi eksistensial PX itu nilai kebenarannya itu sama artinya dengan nilai kebenaran PX1 atau PX2 atau dan seterusnya sampai PX ke N. Jadi kalau tadi kuantifikasi universal itu dan, kalau kuantifikasi eksistensial itu atau ya. Nah, kita masih pakai contoh yang sama tadi, yang x kuadrat kurang dari 10 dengan domainnya bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, artinya domainnya 1, 2, 3, 4. Nah, maka untuk mengetahui nilai kebenaran dari Px x kuadrat kurang dari 10 itu ya, tapi di sini kuantifikasinya eksistensial sama artinya dengan P1 atau P2 atau P3 atau P4. Nah, tadi kan kalau yang universal kan P1 dan gitu ya, P2 dan, P3 dan, P4. Nah, ini kan karena ini tadi true atau false ya. Ingat kalau disjungsi dia hanya akan false kalau semuanya false, selebihnya true. Maka preposisi beberapa xpx di sini bernilai true. Contoh berikutnya, nyatakan preposisi berikut sebagai predikat. Setiap mahasiswa dalam kelas ini mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, pertama-tama ini kita mengubah kalimat biasa ini ya menjadi kalimat dengan predikat berkuantor seperti itu. Kalimat proposisi berkuantor. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu variabel-variabel yang dibutuhkan beserta domainnya. Kemudian baru kita tentukan predikat dalam variabel-variabel tersebut, dan terakhir baru kita berikan kuantifikasi yang sesuai. Jadi misalkan kita ambil x ya sebagai variabel dan domainnya di sini D sama dengan x, di mana x adalah mahasiswa dalam kelas ini. Misalkan domainnya ya. Mahasiswa dalam kelas ini kita jadikan domain. Nah, predikatnya kan adalah ini ya, mengambil mata kuliah matematika diskrit, ya kan? Mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka subjeknya kita ganti menjadi variabel x, kita beri simbol P. Maka inilah predikatnya. Px sama dengan x mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi ini kita hilangkan yang ini kita hilangkan. Nah, berikutnya di sini karena ada kata setiap, itu artinya kuantifikasi yang tepat adalah kuantifikasi universal. Maka kalimat di atas ini dapat dinyatakan dalam bentuk sigma x px ya, dengan domain x adalah mahasiswa dalam kelas ini. Nah, atau bisa juga kita ubah domainnya adalah mahasiswa saja. Nah, kalau domainnya adalah mahasiswa saja, berarti kan ada dua predikat jadinya ya. Dalam kelas ini dan mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi ada dua predikatnya. Mahasiswanya ini adalah domainnya. Maka berada dalam kelas ini itu menjadi satu predikat sendiri, kita simbolkan dengan Q. Mengambil mata kuliah matematika diskrit itu jadi satu predikat sendiri, kita simbolkan dengan P. Nah, kuantifikasinya adalah setiap. Maka tetap di sini setiap. Kalimat di atas kita nyatakan menjadi seperti ini. Semua X jika dia berada dalam kelas ini, maka dia mengambil mata kuliah matematika diskrit. Bisa juga seperti ini dengan domain X, di mana X adalah mahasiswa. Jadi tidak ini ya, beda dengan ini tadi ya, domainnya. Perbedaan domain bisa menyebabkan berbeda pula cara menyatakan kalimat dalam predikat berkuantor. Nah, berikutnya ada kalimat berkuantor ganda. Jadi bisa terdapat beberapa kuantor sekaligus pada kalimat yang sama. Contoh ya, ada bintang film yang disukai oleh semua orang. Nah, ada bintang film. Di sini ada bintang film. Kemudian ada semua orang.
Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita mau mengubah kalimat tersebut ya menjadi dituliskan menggunakan kuantor. Jadi ini dilihat ya, ada bintang film, ini kita bisa jadiin satu variabel, ini juga orang bisa jadi satu variabel. Nah, ini kuantifikasinya ada, dan ini adalah semua. Predikatnya yang disukai oleh. Nah, itu bisa kita buat seperti ini. Kalimatnya bisa kita balik menjadi gini ya. PXY di mana Y menyukai X. Bisa ya, dibalikkan. Ini cuma kalimat aktif dan pasif kan. Jadi bisa juga kita balik Y menyukai X. Di mana Y ini tadi semua orang ya, semua orang. X ini adalah artis tadi kan, ada artis. Ini semua orang. Maka kita definisikan Y-nya di sini adalah semua Y. Dengan Y itu domainnya adalah himpunan semua mahasiswa. Semua manusia. Dan X ini adalah beberapa. Di sini kan di artis itu juga manusia toh. Jadi semestanya X dan Y itu kita samakan juga boleh. Semestanya adalah himpunan semua manusia. Jadi bisa kita tulis kalimat berkuantornya menjadi beberapa X semua Y PXY. Jadi perhatikan di sini, ingat ya tadi saya singgung-singgung masalah scope. Kalau misalkan teman-teman ingat lagi scope variabel dalam pemrograman ya, Alpro kan sudah diajarkan. Jadi ini didefinisikan bahwa semua Y itu skopnya adalah ini sampai sini. Beberapa itu skopnya adalah sampai sini. Semua Y dan PXY. Jadi ada X didefinisikan dulu, ada artis ya. Kemudian untuk artis itu berlaku semua orang menyukai X. Seperti itu. Itu maksudnya skopnya ya. Berikutnya, contohnya yang kedua di sini kalimat berkuantor ganda adalah untuk setiap bilangan positif terdapat bilangan positif lain yang lebih kecil darinya. Untuk setiap bilangan positif, berarti kan kita definisikan dulu. Untuk setiap bilangan positif, saya pindahin ya. Untuk setiap bilangan positif, gini, kita declare dulu. Ini setiap bilangan positif berlaku, itu ya. Ada bilangan positif lain yang kurang darinya. Nah, misalkan bilangan positif ini kita declare dalam X dan itu setiap, artinya kan semua ya, setiap X itu ada bilangan positif lain, misalkan Y, ada itu artinya beberapa Y, di mana Y itu kurang dari X. Nah itu ya, kalau kita melihat ini dari logika pemrograman, maka kalimatnya menjadi nih, beberapa X, untuk setiap X itu ada beberapa Y berlaku PXY, di mana PXY itu adalah Y kurang dari X. Nah, jangan terbalik. Jadi jangan terbalik untuk menaruh kuantifikasi. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Ini terdapat bilangan positif X, jadi yang didefinisikan X dulu. Terdapat bilangan positif X, ini di-declare variabel X, di mana ya sedemikian hingga untuk X ini tadi semua bilangan positif Y itu berlaku Y kurang dari X. Nah, terdapat X itu kan kuantifikasinya gini ya.
Jadi ini kalau kita tulis kalimatnya menjadi beberapa X semua Y kurang dari X. Nah, ini kebalikannya kan dengan yang atas tadi. Ini tadi semua X beberapa Y, ini menjadi beberapa X semua Y PXY. Itu akan menghasilkan kalimat yang berbeda. Yang B itu untuk setiap bilangan positif terdapat bilangan positif lain yang lebih kecil. Kalau kuantifikasinya dibalik, kalimatnya menjadi terdapat bilangan positif X, sedemikian sehingga untuk semua bilangan positif yang lain berlaku Y kurang dari X. Artinya X itu X itu adalah bilangan positif terbesar yang ada dibandingkan dengan bilangan-bilangan positif lain. Jadi di sini hati-hati dalam menuliskan kuantifikasi untuk kalimat berkuantor ganda. Nah, kita contoh ya, kita supaya lebih paham. Ubahlah kalimat setiap orang memiliki teman akrab. Setiap orang memiliki teman akrab menjadi kalimat logika berpredikat. Di sini ada dua subjek ya, ada orang dan ada teman akrab. Predikatnya adalah memiliki teman akrab. Dan kuantornya itu sudah kelihatan di sini, setiap itu pasti yang universal. Teman akrabnya ya beberapa, karena nggak didefinisikan ya. Setiap orang memiliki setidaknya satu teman akrab, seperti itu kan. Nah, kita butuh dua variabel X dan Y ya. Didefinisikan domainnya adalah orang untuk yang X dan Y juga orang ya. Jadi domain untuk yang Y juga Y, di mana Y adalah orang. Nah, kita ambil di sini predikatnya memiliki teman akrab. Jadi misalkan predikatnya kita misalkan dalam A XY, bisa kita tulis Y adalah teman akrab dari X. Y adalah teman akrab dari X. Jadi kalimat logika berpredikatnya menjadi seperti ini. Semua X ya, setiap orang untuk di mana X itu adalah elemen dari D, itu berlaku terdapat Y di mana Y adalah teman akrab dari X. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bingung nih, ini kan setiap orang memiliki teman akrab. Jadi kalau kita ubah penulisannya dalam bentuk fungsi pemrograman ya. Sini ada setiap orang, itu kita definisikan dulu. Untuk setiap orang itu berlaku di loop ya. Loop untuk setiap orang itu memiliki beberapa teman akrab. Setiap orang ini, misalkan orangnya itu adalah X, maka semua X memiliki teman akrab itu tadi adalah, kita misalkan AXY, beberapa teman akrabnya adalah beberapa Y. Maka ini bisa ditulis semua X beberapa Y, A, X, Y. Demikian. Jadi skopnya untuk beberapa Y itu adalah di dalam sini, di dalam ini ya, di dalam sini. Ini skupnya. Sedangkan semua X itu adalah loop. Untuk setiap X itu di loop ini. Semua X itu berlaku ini, seperti itu. Dan ini tidak ada lagi variabel bebas di sini ya. Tidak ada lagi variabel bebas. Ketika kalimatnya masih sampai sini, X ini masih variabel terbuka karena dia masih variabel bebas karena belum ada kuantornya. Ketika sudah sampai sini kalimatnya, maka tidak ada lagi variabel bebas. Nah, kita ini masuk ke contoh berikutnya. Ubahlah kalimat jika ia adalah seorang wanita dan ia memiliki anak, maka ia adalah seorang ibu. Nah, ini bisa kita ambil domainnya adalah orang ya, dengan variabelnya X. Di sini ada 3 predikat. Kalau teman-teman perhatikan, itu adalah seorang wanita, ya kan? Terus memiliki anak, ini juga predikat.
adalah seorang ibu, itu juga predikat yang ketiga. Maka kita buat misalkan W, A, dan I, dimana W, X itu adalah X adalah seorang wanita, A itu X memiliki anak, I itu X adalah seorang ibu. Jadi kalimat ini bisa kita tuliskan menjadi kalimat ini ya, berikut. Semua X jika dia wanita dan memiliki anak, maka ia adalah seorang ibu, seperti itu. Jadi kalimat berkuantor ya, berikut. Atau ambil predikat tambahan nih, untuk A ini bukan Y, bukan seperti ini kita menuliskannya, tapi seperti ini bisa juga. A, Y, X, Y adalah anak dari X. Jadi ini menjadi jika semua orang, jika ia wanita dan ada Y yang merupakan anak dari X, ya sama saja kan, terdapat Y yang merupakan anak dari X, maka X itu adalah seorang ibu. Bisa juga. Nah, berikutnya untuk kuantor ganda ini tadi ada 8 cara berbeda ya untuk menggunakan kuantor universal dan eksistensial ini. Ya bisa seperti ini, semua X semua Y semua X ditukar, beberapa X beberapa Y beberapa X, atau semua X beberapa Y semua X, dan seterusnya. Ini ya, ditukar-tukar posisinya. Nah kalau misalkan kuantornya sama seperti ini ya, semua atau beberapa seperti ini, yang ini kan sama nih, itu urutannya dibalik nggak masalah, itu akan maknanya akan tetap sama. Nah yang hati-hati tadi kalau kalau jenisnya berbeda, yang ini ya, satunya universal, yang satunya eksistensial. Nah itu kalau urutan penulisannya kadang-kadang bisa dibalik, tapi pada umumnya tidak selalu dapat bisa dibalik gitu. Jadi itu akan menghasilkan makna yang berbeda. Nah contoh misal PXY itu adalah Y adalah ibu dari X. Nah maka kalau misalkan kita tulis ya kalimat berkuantornya, semua X beberapa Y PXY, semua X beberapa Y PXY, berarti kan untuk setiap orang X, ya kan, ini didefinisikan duluan yang X-nya. Semua X itu berlaku Y adalah ibu dari X. Beberapa Y, ya katakan minimal 1 Y ya, minimal 1 Y adalah ibu dari X. Artinya ini kalau kita loop sampai seluruh anggota domainnya ya, ini kita loop terus ini kalimat ini, itu kan artinya semua orang, ya kan, semua orang X itu mempunyai ibu. Itu artinya untuk setiap orang X terdapatlah seorang Y, sehingga Y adalah ibu dari X. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai ibu. Nah kalau kita balik, kita definisikan Y-nya dulu. Katakan Y, ada satu ya, satu Y kita definisikan. Baru kita untuk Y ini berlaku Y adalah ibu dari semua X. Artinya Y ini kan seorang ibu untuk seluruh umat manusia X gitu kan. Nah, jadi hati-hati penulisan dari kuantor ini, karena mana dulu yang didefinisikan seperti dalam menuliskan program itu akan menentukan skopnya. Jadi kalau dibalik ya akan terbalik juga maknanya. Seperti itu. Itu untuk kalimat berkuantor ganda. Nah, tadi sudah saya singgung mengenai kebenaran kalimat berkuantor ya. Kalau kuantornya tadi universal itu bernilai true kalau setiap ya X di dalam domain D itu benar. Kalau terdapat satu saja salah, maka nilainya false. Nah, kebalikannya kalau kuantor eksistensial dia bernilai true kalau minimal satu saja di domain itu bernilai true. Tapi kalau semua elemennya itu false nilainya, maka
nilai dari kalimat ini juga false, kebalikan ya. Nah, kalau kalimat berkuantor ganda bagaimana? Kalimat berkuantor ganda, kalau semua X dan semua Y PX Y itu artinya setiap pasang X dan Y itu di dalam domain D itu nilainya true untuk predikat PX Y itu. Harus true setiap pasang X Y itu. Kalau minimal satu saja ada pasangan yang tidak true, maka nilai ini adalah false. Demikian juga dengan sigma semua Y semua X ya, walaupun dibalik ya sama. Nah, yang menjadi pertanyaan kan kalau dia satunya semua, yang satunya beberapa, nah itu bagaimana? Nah, di sini bisa kita lihat contoh ya, misalkan semua X beberapa Y PX Y itu bernilai true untuk setiap X elemen dari DX terdapat Y sehingga PXY bernilai true. Artinya terdapat beberapa Y yang berlaku PXY untuk semua X, seperti itu. Dia bernilai false apabila terdapat satu saja X ya. Jadi X-nya nggak berlaku nih di PXY, maka nilainya false. Seperti itu. Nah, kalau ini sama saja, cuma perbedaan di variabel X dan Y-nya ditukar ya. Jadi dia bernilai true apabila setiap Y itu tadi, untuk setiap Y ada X yang berlaku PXY. Nah, kalau misalkan ada satu saja yang tidak berlaku, terdapat suatu Y sehingga PXY-nya itu bernilai false untuk setiap X elemen dari DX, maka nilainya false. Nanti mungkin teman-teman bingung ya kalau secara teori, nanti kita langsung lihat ke contoh saja supaya mengerti. Ini kalau yang beberapa, kalau yang dua-duanya beberapa ya gampang ya, sama seperti yang dua-duanya semua tadi. Kalau beberapa ya sama, setiap pasang itu minimal kalau salah semua dia baru salah. Apabila untuk setiap pasangnya itu nilainya false, maka dia nilainya false. Tapi kalau minimal satu saja true, maka ini sudah bisa dikatakan true. Jadi sama seperti yang eksistensial yang tidak ganda, yang ini sama saja seperti yang ini. Nah, yang agak bingung yang ini, yang kalau dia campuran ini kuantornya. Nah, ini nanti kita coba di latihan supaya teman-teman lebih paham. Nah, contoh ya, misalkan di sini ada predikat Q sama dengan XY, Q dengan variabel X dan Y, di mana X tambah Y sama dengan Y tambah X. Nah, kita akan mencari nilai kebenaran dari semua X, semua Y, Q, X, Y. Nah, artinya kita harus memastikan ya, setiap pasang bilangan real X dan Y itu berlaku ini, X plus Y sama dengan Y plus X. Baru ini bisa benar, karena ini semua X dan semua Y ya. Nah, itu kan berdasarkan sifat dalam penjumlahan ya, itu kan memang berlaku X tambah Y itu akan sama saja dengan Y plus X, maka ini nilainya true. Untuk bilangan manapun kan berlaku seperti ini, maka ini nilainya true, karena semua pasang X dan Y manapun yang diambil secara random ya dari bilangan real itu akan berlaku ini. Berikutnya contoh, misalkan QXY, ada predikat QXY di mana X tambah Y sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran semua X beberapa Y QXY dan beberapa Y, ini dibalik, beberapa Y semua X QXY, ini dibalik ya ininya, kuantifikasinya. Kita cek yang ini dulu. Ini kan kalau kita ubah menjadi kalimat biasa, artinya kan untuk setiap bilangan real X, untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y sehingga X tambah Y sama dengan 0. Jadi untuk setiap bilangan real X, kalau kita ambil sembarang X manapun yang ada di bilangan real ya, pasti akan ada bilangan Y yang kalau dia tuh ditambahkan hasilnya sama dengan 0. Benar nggak? Benar ya, karena setiap bilangan manapun, misalkan kita ambil 5, pasti ada
minus 5 sehingga dia sama dengan 0. Atau kita ambil minus 10, pasti ada y nya yang akan membuat dia 0 kalau ditambahkan dengan x tadi. Maka berdasarkan sifat penjumlahan ini ya, maka nilai dari kalimat ini bernilai true, nilai kebenarannya. Nah, yang kedua kita cek yang ini sekarang. Ini karena ditukar ya, ini kalimatnya menjadi berbeda. Terdapat bilangan real y, di mana berlaku ya semua bilangan real x itu kalau ditambahkan dengan y ini tadi sama dengan 0. Nah, ini kan maksud kalimatnya. Terdapat bilangan real y. Jadi kalau misalkan dijumlahkan dengan bilangan x manapun, semua bilangan x itu hasilnya sama dengan 0. Kan nggak mungkin. Ya, misalkan kita ambil y itu katakan 3, 4, dan 5 misalnya. Beberapa kan, 3, 4, dan 5. Ini 3, 4, dan 5 kalau dijumlahkan dengan x manapun, semua x, apakah hasilnya sama dengan 0? Selalu 0? Kan enggak. 3 tuh hanya 0 kalau dijumlahkan dengan minus 3 saja kan. Selebihnya dengan x yang lain 1, 2, 3 dan seterusnya himpunan bilangan real itu tidak 0. Maka ini kalimatnya tidak benar, false, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya cara menentukan nilai kebenaran kalau dia dua kuantifikasinya itu berbeda. Jadi kalau yang pertama tadi semua x beberapa y itu kita cek memang y itu berlaku untuk semua x ya, terdapat y tadi dan itu berlaku untuk semua x. Nah, kalau ini y itu apakah berlaku untuk semua x, itu harus dicek. Itu ya. Next. Ini contoh berikutnya, misalkan Q X Y Z ya, dimana x tambah y sama dengan z. Tentukan nilai kebenaran dari semua x semua y terdapat z sehingga x tambah y sama dengan z. Nah, ini kebalikannya. Terdapat beberapa z sehingga semua x dan semua y itu kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan z. Ini sama sih seperti contoh sebelumnya, mirip ya. Nah, di sini dimisalkan bahwa domain untuk variabel x, y maupun z adalah himpunan bilangan real. Ya, kalimat yang kita cek yang ini dulu. Ini kalau kita ubah menjadi kalimat biasa itu untuk setiap pasang bilangan real x dan y, terdapat z sehingga berlaku x tambah y sama dengan z. Jadi untuk setiap pasang x dan y itu pasti kalau x dan y dijumlahkan hasilnya sama dengan z. Benar dong ya, benar ya. Setiap bilangan manapun kita ambil secara random dari bilangan real, kalau dijumlahkan hasilnya adalah bilangan baru yang di sini dimisalkan dengan z. Nah, sedangkan yang ini kita cek berikutnya. Ini kalau kita ubah jadi kalimat biasa itu kan menjadi seperti ini. Terdapat bilangan real z. Jadi kita definisikan z-nya dulu. Terdapat bilangan real z, entah itu misalkan 3, 4, 5 misalnya. Sehingga untuk setiap pasang semua x, y itu kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan entah 3, entah 4, entah 5. Jadi kalau misalkan yang kedua ini kalimatnya seolah-olah kalau kita ambil bilangan manapun di bilangan real, himpunan bilangan real ya, x dan y, kalau dijumlahkan itu hasilnya entah 3, entah 4, entah 5, tidak ada pilihan lain. Nah, kan itu tidak benar ya, tidak benar adanya. Maka ini nilainya false. Seperti itu. Untuk menentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor ganda. Berikutnya kita masuk ke ingkaran kalimat berkuantor ya. Ingkaran kalimat berkuantor, cara mencari ingkaran dari kalimat berkuantor itu tinggal ini. Misalkan ya, semua x tadi ya, semua x px itu negasinya semuanya itu jadi beberapa, kuantifikasinya, kuantornya berubah ya, kemudian predikatnya juga dinegasikan. Begitupun dengan kuantifikasi yang eksistensial,
Kuantifikasinya berubah menjadi universal dan PX-nya juga dinegasikan. Contoh kalimat semua penumpang, semua ini kuantornya, semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat. Nah, semuanya menjadi beberapa ya, beberapa. Dan kalimat predikatnya ini kita ganti kebalikannya. Ada beberapa penumpang dalam bis yang bertabrakan itu selamat. Ya. Jadi semua penumpang dalam bis yang bertabrakan selamat. Ada beberapa penumpang dalam bis yang bertabrakan itu harusnya ini tidak selamat ya. Tidak selamat. Karena kan dinegasikan kan, selamat menjadi tidak selamat. Nah, contoh lain, ada penumpang yang selamat dari kecelakaan bis itu. Jadi ini kuantornya eksistensial, kita negasikan menjadi semua. Penumpang selamat itu negasinya penumpang yang meninggal dalam kecelakaan bis itu. Jadi kalau ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan bis itu menjadi semua penumpang meninggal dalam kecelakaan bis itu. Nah, kalau ingkaran kalimat berkuantor ganda itu sama sih ya. Kuantifikasinya berubah. Kalau misal contoh di sini semua dan beberapa, X-nya menjadi beberapa dan semua ya. Kemudian PX-nya juga dinegasikan, sama halnya dengan yang ini tadi. Sama yang kuantornya tunggal maupun ganda itu sama saja. Nah, terakhir kita masuk ke aturan-aturan inferensi ya. Aturan-aturan inferensi untuk kalimat berkuantor. Kemarin kita sudah membahas metode inferensi dalam logika matematika, penarikan kesimpulan, tapi itu untuk kalimat yang tidak ada kuantornya. Nah, sekarang kalau untuk kalimat berkuantifikasi ada rule sendiri ya, rule sendiri untuk menghilangkan kuantifikasinya saja. Ini untuk menghilangkan atau menambahkan kuantifikasinya saja. Selebihnya rule aturan inferensi yang sudah kita bahas minggu kemarin itu tetap bisa digunakan. Jadi digabung, ini tambahan ya, berarti ada tambahan. Yang kemarin tetap berlaku seperti itu. Untuk yang kuantifikasi itu ada 4 tambahan rule. Yang pertama kalau ya ada di sini kuantifikasi universal, itu kita bisa menggunakan universal instantiation. Jadi semua XPX itu bisa kita ambil kesimpulan PC untuk sembarang elemen C. Nanti saya jelaskan di contoh ya. Kemudian universal generalization itu kalau berlaku PC untuk sembarang elemen C, itu artinya bisa kita ambil kesimpulan semua X PX. Ini universal generalization. Sama existential instantiation juga kalau berlaku beberapa XPX itu artinya itu berlaku untuk satu elemen C PC. Kalau existential generalization, kalau berlaku PC untuk suatu elemen C, maka berlaku beberapa X PX. Ya, ini tambahan 4 rule inference untuk kalimat berkuantifikasi. Nah, contoh di sini tunjukkan bahwa argumentasi berikut adalah absah ya. Kita punya 2 hipotesa di sini. Semua mahasiswa di kelas ini sudah pernah belajar kalkulus. Semua mahasiswa di kelas, berarti semua. Kalau kita tulis ya argumentasi ini, di sini kan predikatnya mahasiswa di kelas ini kemudian sudah pernah belajar kalkulus. Ini kan predikat yang pertama, ini predikat yang kedua. Kemudian ada Marla di sini. Marla ini kan berarti adalah instantiasi dari semua mahasiswa, ya kan? Suatu objek dari semua mahasiswa. Marla adalah mahasiswa di kelas ini. Ini masih predikat 1. Ini kan instans ya, C misalkan. Dan kita simpulkan Marla ini C juga sudah pernah belajar kalkulus, ini sama predikat kedua. Jadi di sini ada 2 predikat, kita misalkan K dan M. Di mana K itu adalah X adalah mahasiswa di kelas ini dan M X sudah pernah belajar kalkulus. Jangan lupa definisikan domain setiap kali teman-teman membuat predikat, di mana di sini domainnya X adalah himpunan semua orang.
Nah, bisa kita tuliskan hipotesa 1 ini menjadi bentuknya semua X jika dia KX maka MX. Ya. Semua orang jika dia adalah mahasiswa di kelas ini maka dia sudah pernah belajar kalkulus. Hipotesa kedua menjadi K, ini ya K, di mana X-nya itu adalah Marla. Konklusi M, di mana X-nya adalah Marla. Nah, ini kita periksa kebenaran dari argumentasi berikut. Nah, kita tulis di sini ya. Semua X, KX maka MX. Ini hipotesa kedua, K Marla. Ini kita bisa gunakan universal instantiation pada step ini. Tadi kan kalau semua X, KX maka MX itu bisa kita instantiasi K Marla maka M Marla menggunakan yang ini tadi. Itu ya. Nah, ini maksudnya dari universal instantiation. Kalimat umum ini bisa kita berlaku untuk suatu instan tertentu, entah itu Marla, entah itu Budi, seperti itu. Itu artinya berlaku. Ini benar, true. Kemudian ini instantiation ini dengan hipotesa 2 itu bisa kita gunakan modus ponen, ya kan? Jadi aturan-aturan inferensi yang lama tetap digunakan, jangan dilupakan. Menggunakan modus ponen maka diketahui di sini M Marla, ya kan? K Marla maka Marla, dan kita ketahui K Marla. Maka kesimpulannya adalah M Marla adalah benar. Maka argumentasi ini nilainya adalah benar. Berikut contoh lain, kita punya argumentasi berikut. Hipotesanya adalah ada dua, seorang murid di kelas ini belum membaca buku. Jadi ini predikatnya di kelas ini ya, murid di kelas ini sama membaca buku. Bisa belum, bisa sudah. Di sini saya ambil sudah membaca buku ya. Kemudian ada predikat yang ketiga yaitu lulus UTS. Nah, konklusinya seseorang yang sudah lulus UTS belum membaca buku. Kalimat hipotesa dan konklusi ini kalau kita ubah menjadi logika predikat ya, kita punya 3 predikat. Pertama K, KX, di mana X adalah murid di kelas ini, yang ini tadi jadi predikat pertama. Kemudian RX, ini ya, X sudah membaca buku, predikat kedua. Yang ketiga adalah PX, X lulus UTS, ini menjadi predikat ketiga. Dengan domain, jangan lupa definisikan domain, X adalah himpunan semua orang. Nah, hipotesa yang pertama itu kita bisa tuliskan menjadi beberapa X, ya beberapa X ini kan, seorang itu beberapa X, dia murid di kelas ini dan belum membaca buku. Beberapa X, KX, dan negasi RX. Ini ya, karena saya menggunakan sudah membaca buku. Kemudian setiap orang di kelas ini lulus UTS. Semua X dia di kelas ini dan lulus UTS, ya kan? Setiap orang di kelas ini lulus UTS. Semua X, KX, maka PX. Nah, konklusinya beberapa X dia lulus UTS, PX, dan belum membaca buku, dan negasi RX. Jadi kita harus menunjukkan ini, dan ini benar. Nah, caranya adalah seperti ini. Beberapa X tadi ya, ini hipotesa pertama, KX dan negasi RX. Hipotesa kedua adalah semua X jika dia berada di ruangan ini, KX, maka dia sudah lulus UTS. Kita instantiasi yang hipotesa 1 dan 2 menjadi seperti ini ya. Kita misalkan A, itu sembarang instansnya adalah A. A ini bisa kita terapkan simplifikasi ya kan? KA dan negasi RA itu bisa berlaku KA saja atau negasi RA saja. Ini 5 dan 6 ini adalah simplifikasi dari hipotesa 1. Nah, ini ya kan, lihat di sini nomor 4 dan 5 ini kan kita bisa terapkan modus ponen, ya kan? KA maka PA, kita ketahui KA, maka kita bisa menyimpulkan PA. Nah, kemudian nomor 6 dan 7 ini dia kalimat sendiri-sendiri itu bisa kita gabungkan kan kemarin, conjunction. Ingat, kalau ada 2 kalimat kita bisa hubungkan dengan conjunction menjadi PA dan negasi RA. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita membuktikan ini berlaku bukan hanya untuk A, tapi juga berlaku untuk setiap X, beberapa X. Maka kita bisa gunakan existential generalization.
kita beri dia kuantor eksistensial, kalimat yang nomor 8 ini menjadi beberapa X, A-nya sudah diganti menjadi X, variabel yang umum, Px dan negasi Rx. Jadi dari hipotesa 1 dan 2 ini kita menemukan bisa ketemu ya konklusi yang nomor 9. Maka kita bisa simpulkan konklusi ini adalah benar. Demikian penjelasan dari kalimat berkuantor.